Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini aku berada di karoseri New Armada Magelang, Jawa Tengah dan aku diundang untuk melihat bis barunya Pandawa 87. Wah, senang banget kalau lihat bis barunya Pandawa 87 karena pasti ada sesuatu yang unik di bisnya. Jadi bagaimana detail dari bis Pandawa 87 yang dibuat oleh karoseri New Armada? Tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi ini dia unitnya Pandawa 87 yang akan segera keluar dari karoseri New Armada. Kita lihat detail yuk bagaimana bis terbarunya dari Pandawa 87 memakai bodi dari New Armada dengan nama Skylander R22. Sebenarnya Pandawa 87 ini yang kedua kalinya bisnya yang Skylander R22. Sebelumnya tuh udah ada juga dan aku sudah review juga. Kalau yang sebelumnya itu unitnya bukan unit yang biasa, itu unit kayak unit pameran yang dibeli sama Pandawa 87. Spek-spek yang high-end lah, kayak spionnya yang memakai mirror cam. Kalau ini, spionnya pakai spion fisik biasa seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya. Terus kalau dari bagian depan, itu sama aja sama bisnya Pandawa sebelumnya. Lampunya masih seperti ini. Terus juga lampu sennya di sini, LED, udah proyektor. Dan kalau di video yang sebelumnya itu, aku belum ngasih tahu teman-teman kalau di sini tuh bisa dibuka nih di bagian sininya. Ini kita bisa buka. Nah, jadi di sini tuh bisa dibuka. Ini untuk mempermudah maintenance dari lampu dan juga di sini ada buat air wipernya nih, air wiper. Nah, gisinya dari sini. Jadi ini dibuka untuk mempermudah maintenance di bagian depan inilah, lampu-lampu, wiper segala macam. Terus juga di bagian bawahnya ini sebenarnya bisa dibuka juga teman-teman. Ini kalau dibuka bagian bawah lebih mudah lagi untuk maintenance lampunya. Tapi bagian bawahnya ini dibaut gitu. Jadi yang bawah ini berfungsi sebagai untuk maintenance juga kalau misal bis ini mogok atau gimana-gimana itu bisa diderek tapi dibuka dulu ininya. Jadi buat mengaitkan si towing itu dari sini. Dari bagian bawah ini dibuka. Gitu sih. Nah, terus kalau bagian atas segala macam sama-sama aja. By the way, ini dia bodinya memakai bodi kayak super high deck gitu ya. Dia tingginya 3,85 meter. Seperti itu. Terus di bagian depan gitu-gitu aja. Sama aja seperti yang versi sebelumnya yang sudah pernah dirilis juga dari karoseri New Armada untuk Pandawa 87. Terus kita ke bagian samping. Pintunya dia sliding seperti biasa. Nanti kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Terus di sini ada bagasi penyimpanan kecil, nih ya. Ini ada tulisan Hino karena dia memakai sasis Hino RM280 yang terbaru. Nih bagasinya. Nah, ini yang menarik. Bagasinya ini gede banget, teman-teman, karena dia SHD tuh. Wah, gede banget bagasinya dan ini bisa muat motor. Jadi kalau kita berpergian pakai bis ini, kita mau bawa motor gitu ya, mau riding, motornya bisa kita taruh sini. Oke, cakep. Terus ini di rangka-rangka bagasinya gitu ya. Ini tuh ada kayak covernya. Jadi dia nggak langsung besi gitu. Jadi ada covernya. Ini untuk pertama sih untuk mempermudah kalau misal kita bawa barang terus barangnya perlu diikat-ikat. Diikatnya bisa ke sini dan cover ini bikin pengikatannya lebih sempurna lah. Kalau dia besi kan dia licin ya. Ikatannya bisa lari-lari. Tapi kalau ada covernya seperti ini itu aman. Kedua, misal kita bawa motornya goyang-goyang gitu ya, misal amit-amit goyang-goyang motornya, ketika kena besi itu nggak lecet karena ini ada covernya gitu. Jadi fungsinya cover itu untuk seperti itu. Terus di bagian depan bagasinya ini tuh ada dua pegangan, ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang bawah ini fungsinya kalau lagi kebuka gini kita nggak susah ngeraih yang atas karena nggak bakal nyampe. Ini tinggiku 175 aja nggak nyampe nih buat ngambil ini. Jadi dikasih lagi pegangan di sini untuk mempermudah ketika nutup tuh. Gini, jadi tinggal tarik ini, ketika ini udah bisa digapai, baru kita ambil yang ini. Nah, dan nutupnya tuh enak banget, suaranya tuh kayak suara, wah, proper banget gitu loh. Suaranya kayak nutup mobil Eropa gitu, dek gitu. Cakep. Kita ke belakang lagi yuk. Dia pintunya pintu belakang ya, bukan pintu tengah. Dan di sini ada bagasi kecil lagi. Ini biasanya kalau yang di sini tuh buat naro spare part atau barang-barangnya kru biasa ditaruh di belakang sini, atau buat kayak ember-ember buat nyuci ya, pokoknya barang-barang kru lah biasa ditaruh sini.
pintu belakang. Terus di sebelah sini radiator, tapi dia radiatornya ngadepnya ke belakang ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Wah, ini dia yang paling aku suka dari Skylander R22. Bagian belakangnya itu futuristik banget, terutama bagian lampunya. Ini seneng banget aku lihat lampunya karena dia sudah full LED dan lampu sennya sudah running. Dan runningnya tuh unik, bukan ke kiri atau ke kanan gitu ya. Dia ke atas bawah. Yang atas ke atas, yang bawah ke bawah. Jadi out of the box banget desainnya. Udah gitu dia modern banget. Bis ini dia tuh nggak lancip-lancip gitu kayak bis-bis modern zaman sekarang. Dia masih memperhatikan bulat-bulat, tapi bulat-bulat ini dia futuristik gitu. Jadi kalau ngeliat bis ini tuh kayak seneng aja, nggak kayak biasanya kita ngeliat bis pada umumnya. Desainnya tuh nggak semua orang bisa nerima. Jadi ketika kita suka sama bis ini, kita bakal suka banget. Ketika kita nggak suka sama bis ini, kita bakal nggak suka banget. Jadi kalau kita lihat desainnya New Armada itu cuma ada dua, suka banget atau nggak suka banget. Tapi kalau aku suka banget sih, apalagi bagian belakangnya. Terus bagian belakang ini ada Videotron. Videotronnya ini bisa disetting-setting, entah kita mau kasih display iklan atau apa. Tapi ini dia sekarang displaynya lagi display kamera depan. Jadi nanti di dalam tuh ada kamera yang dia nunjukin ke depan, yang mana nanti view-nya dari depan bisa kita taruh di Videotron ini. Jadi orang di belakang bis kita bisa ngeliat view dari depan bis ini. Seru ya? Terus ini ada tulisan Pandawa 87, gede, tulisan Skylander, dan di sini ada merah-merah. Ini kalau malam nyala juga, teman-teman. Oke, kita coba lihat mesinnya ya. Nah, ini dia mesin Hino RM280. Tuh. Dan aku suka banget sama mesinnya Hino RM ini, dia halus banget suaranya. Nah, ini radiatornya yang tadi aku bilang, tuh. Ada kipas gede banget di situ. Dia ngadepnya ke belakang, teman-teman. Terus untuk oli mesinnya di sini, ini oli mesin. Jadi seperti inilah mesin Hino RM280 ABS. Terus New Armada itu attention to detailnya dapat banget. Nih lihat, di sini ada lampu loh. Tuh. Attention to detailnya dapat banget. Ada lampu di sini dan ada lampu juga di sini nih. Lampu untuk ruang mesinnya. Tuh. Jadi diperhatikan banget untuk detail-detail dari bis ini. Oke, kita tutup lagi ya. Dan kita muterin lagi ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya seperti ini. Ada pintu darurat di sini. Terus seperti biasa ada bagasi kecil juga, itu buat nyimpen-nyimpen barang-barang kru juga. Terus ini bisa dibuka untuk maintenance si mesinnya. Dan ada bagasi lagi di sebelah sini. Tembus ya dia bagasinya. Karena Hino RM ini dia udah bisa space frame tuh. Jadi antara kiri dan juga kanan tuh tembus. Dan di sini ada prosesor. Ini prosesor audio. Jadi audionya tuh dia udah full Phenom. Tuh, masih ada ini-iniannya tuh. Apa? Kardus-kardusnya tuh. Sudah full Phenom, jadi suaranya bisa dipastikan oke banget lah. Nih, prosesornya di sebelah sini. Ini nih, paling senang nutup. Suaranya enak banget. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalamnya yuk. Tapi sebelum kita ke bagian dalam, ini di sini ada yang menarik, yaitu di bagian spionnya. Lihat deh, di bagian spionnya tuh ada garis yang nyala dari ujung tangkainya ini sampai ke kacanya. Itu kalau dari samping keren banget sih kalau malam tuh nyala. Terus juga di selendangnya nih di ujungnya ada chrome gitu kecil, tapi menurutku nanggung ya, chrome-nya kecil banget begitu. Nanggung banget. Terus juga nih untuk warna liverinya, bis ini tuh sama aja seperti pendahulunya yang sudah dirilis sekitar 5 atau 6 bulan lalu. Jadi aku suka banget sih. Livery seperti itu kayak mewah, elegan, dan juga seperti tagline-nya Skylander R22 itu dynamic comfort, dan dapat banget ketika kita melihat livery seperti ini. Nah, selain itu, bedanya dengan versi lamanya yang sudah dirilis 5 atau 6 bulan lalu, itu adalah di bagian atas. Tuh, di atas selendangnya itu ada tulisan Skylander, dan di samping tulisan Skylander itu ada lampu yang panjang banget sampai ke belakang. Keren banget sih. Jadi emang warna warna liverynya dia biru gelap ditambah dengan warna lampunya yang biru. Jadi senada banget warnanya. Keren banget sih. Yaudah, yuk kita sekarang masuk ke bagian dalam.
Ya, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi ini pintunya dia sliding ya, digeser ke belakang seperti ini. Dan di sini tuh langsung ada lampunya tuh. Tuh, ada lampunya ketika kita masuk, warna biru juga lampunya, dan ada tulisan New Armada Auto Body Manufacture. Oke, sekarang kita masuk yuk. Nah, kita langsung disambut dengan dua kursi. Ini kursi kru ya, ada dua. Seperti itu, dan ada skatnya. Skatnya ada tulisan New Armada yang nyala warna biru juga. Sekarang sebelum kita ke belakang nih, kita bahas di bagian cabin crew-nya dulu. Jadi, yang aku suka dari karoseri New Armada adalah ketika kita menjadi driver yang mengemudikan bis ini, itu benar-benar driver oriented banget. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ini, di bagian dashboard, itu benar-benar ngarahnya semua ke driver, miring ke driver. Jadi, mengingatkan kita sama mobil-mobil Eropa tahun-tahun 90-an kayak BMW E36, Toyota Supra, itu kan ngadepnya ke driver semua. Jadi ketika kita mengemudikan bis ini, kita tuh mudah banget untuk menggapai semua tombol-tombol yang ada di dashboardnya. Bahkan dari head unit, dari ini pengaturan audio, ini lampu-lampu, spion. Ini jadi spionnya retract ya teman-teman. Jadi kita bisa ngatur posisi kacanya dan retract-nya di sebelah sini. Ngadep ke sini juga. Terus yang terakhir AC di bagian bawah. Jadi bener-bener dashboardnya tuh ngadep ke driver. Jadi memudahkan banget si drivernya untuk mengatur dari apa yang ada di dashboardnya ini. Terus seperti ini untuk posisi duduknya, posisinya tuh pas banget. Jadi antara dashboard dan kaca itu pas banget dan nggak terlalu kehalang sama topi. Ada juga posisi duduknya itu yang posisi kepala kita, mata kita tuh ke depan tapi dihalangi sama topi sedikit gitu. Tapi kalau ini pas posisinya. Dan seperti inilah Hino RM ya. Speedometernya sampai 160 km per jam. Terus ada digitalnya juga di sini untuk memperlihatkan odometer, fuel meter, dan juga suhu. Terus ada ini juga RPM-nya sampai 4000 RPM gitu. Untuk pengaturannya dari lampu segala macam sama aja seperti Hino generasi sebelumnya, Hino RK dan kawan-kawan sama aja. Untuk wipernya di sebelah kiri, untuk hazard sebelah kiri, terus juga lampu di sebelah kanan, sen segala macam di sebelah kanan. Handbrake atau parking brake-nya ada di sini ya. Nah, di sebelah sini, ini di bawah ya, itu ada pengaturan lagi nih, kayak kotak gitu. Jadi ini untuk pengaturan dari si Videotron. Videotron itu yang ada di belakang tadi tuh, layar besar di belakang, itu diaturnya dari sini. Jadi ada HDMI. HDMI itu untuk view kamera yang ke depan ya. Jadi buat orang tuh ngelihat depan dari bis kita. Terus ada USB. USB itu kalau kita colok flash disk. Nah, colok flash disknya di sini teman-teman. Kalau USB itu kita bisa nampilin ya iklan-iklan kita atau video-video apa dari sini, dan nanti akan muncul di Videotron di bagian belakang dari bis. Gitu aja sih. Dan di sini tuh enak loh, kayak armrest gitu tapi nanggung ini. Ini sebenarnya bisa jadi armrest cuma nggak nanggung gitu posisinya. Ini kalau tinggian dikit kayaknya oke sih. Tapi kacanya lebih tinggi lagi berarti. Oke, mungkin gitu aja di bagian cabin crew. Terus juga di sini ada AC ya. AC-nya di samping gini. Enak, nggak terlalu jauh karena biasanya tuh AC-nya di bagian atas, tuh atas sana biasanya, jadi terlalu jauh. Dan di New Armada ini ditambahin di bagian sini, jadi nggak terlalu jauh dan drivernya tuh nggak terlalu kepanasan lah. Terus ada speakernya juga tuh di bagian sini ya, speaker. Sini ada tulisan Skylander dilapis sama chrome, cakep. Oke, sekarang kita ke bagian penumpangnya. Ini dia. Di kursinya seperti ini teman-teman. Ini totalnya ada 45 kursi, jadi 42 di bagian depan dan 3 di bagian smoking room. Nanti kita lihat bagaimana di bagian belakangnya. Kursinya dia memakai kursi dari Rimba Kencana, yang udah pasti enak lah. Fit langsung di badan, cuma emang karena ini buat pariwisata yang kelasnya tuh kayak 40 seat itu kelas, bisa dibilang kelas ziarah mungkin ya, atau kelas study tour. Jadi emang posisi jarak antar kursinya tuh lumayan sempitnya. Ini kalau aku duduk di sini di nomor 2, ini dengkul udah mentok banget, cuma masih ya kalau perjalanannya di bawah 8 jam masih oke sih. Cuma kalau misal bis ini jalannya ke Medan gitu ya, lumayan berasa juga nih dengan posisi duduk kayak gini. Oke, seperti itu teman-teman. Di bagian atasnya ada bagasinya.
Tuh, bagasinya dibuka seperti ini. Dan di tiap bagasinya itu ada lubang AC. Jadi kalau kita naruh barang di sini, itu barangnya nggak kepanasan. Tuh, ada lubang AC-nya di sini. Jadi di bagian bagasinya juga dingin. Tuh, dan ini ketika ditutup, ini dia nggak goyang-goyang nih, dibukanya agak susah. Jadi dia kemungkinan untuk bergetar atau gemelodaknya itu sangat kecil. Terus juga ada pegangan. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, cara jalan di bis, kalau bisnya lagi jalan, kita mau ke toilet gitu ya, itu jangan pegangan jok. Karena kalau kita pegangan jok, ya orang yang duduk di situ bakal keganggu. Pegangannya tuh atasnya, seperti ini. Jadi pegangnya begini kalau jalan. Oke, seperti itu. Terus juga, kita ke bagian belakang yuk. Nah, jadi seperti inilah ya, kursi-kursinya masih plastikan semua karena bisnya baru. Kita ke bagian belakang. Ini TV ya. Jadi TV tuh di sini ada dua, di bagian depan satu, di bagian belakang satu. Kalau nggak salah yang di bagian sini TV-nya 24 inch. Ya, kita ke bagian belakang. Di paling belakang ini ada toilet dan juga smoking room. Ini kita lihat toiletnya seperti apa ya. Lampunya di sini, kita nyalain lampunya dulu. Nah, ini dia toiletnya. Bagus banget toiletnya. Tuh. Dan ini nggak mentok loh. Dengan tinggiku 175 cm, ini pas banget. Tuh. Dan ini bagus ya. Ini ada wastafelnya. Tuh, nyala airnya. Dan ini toiletnya. Terus juga di sini kayak ada ini ya, kayak tempat duduk gitu ya. Ini bisa duduk sini. Terus ada cerminnya di bagian sini. Oke sih, bagus banget toiletnya. Enak gitu loh. Oke, sekarang kita keluar. Nah, matiin lampunya. Dan terakhir, ini ada smoking area. Nah, jadi buat teman-teman yang merokok gitu ya, itu bisa duduk di sini. Jadi ada 3 kursi yang disediakan untuk merokok. Dan di sini ada asbaknya juga ya. Jadi buangnya jangan ke bawah. Ini buangnya di asbak sini, dan asbak ini bisa dibuka. Jadi nanti krunya aja yang buang. Seperti itu. Dan ada lighternya juga tuh buat nyalain rokoknya kalau lupa bawa korek. Ini ada lighternya. Unik juga ya. Dan di sini juga tetap dikasih AC, teman-teman. Tetap dikasih AC dan ada exhaust-nya juga tuh. Jadi di sini nggak bakal pengap karena udaranya keluar lewat sini, asapnya. Tuh, nyalain exhaust-nya dari sini. Ada tombol di sini buat nyalain exhaust-nya. Nyala. Oke. Jadi smoking room-nya tuh bener-bener difikirkan banget. Bahkan sampai asbaknya di sini ada, lighternya ada. Ini nih sih yang luar biasa. Ini baru pertama kali aku lihat smoking room yang disediain lighter buat nyalain si rokoknya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi keluar yuk. teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini ngelihat bagaimana unit terbarunya dari Pandawa 87 yang memakai karoseri New Armada dengan nama bodi Skylander R22. Ini keren banget sih. Aku senang banget ketika ada bis baru yang dia tuh jarang kita lihat gitu loh. Kayak seperti ini kan, Skylander R22 kita jarang lihat di jalanan. Jadi senang banget, kayak pemandangan baru aja. Dan setelah ini kita akan ngerasain bagaimana sih rasanya naik bis
Pandawa 87 Skylander R22 ini ketika di jalan. Jadi setelah ini kita akan test drive bis ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa